Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Masih sama ya, tentang saluran terbuka. Tapi untuk hari ini adalah kita akan membahas tentang lebih spesifiknya adalah penggambarannya, ya, penggambaran saluran. Kalau kemarin kita fokus di cara menghitungnya, cara merencanakan dimensinya, sekarang kita akan fokus ke penggambaran, gitu ya. Nah, untuk penggambaran sendiri, nanti ada dua cara, yaitu dengan cara manual, yaitu menggunakan ini ya, pensil atau pulpen, menggunakan ini, alat tulis di buku, menggunakan penggaris, itu cara manual. Yang kedua adalah dengan cara menggunakan AutoCAD. Jadi hasil dari menggambar Anda di buku, kemudian dipindahkan menggunakan AutoCAD. Kalau tidak salah sudah pada ini ya, dapat materi tentang AutoCAD ya. Dan saya rasa untuk saluran terbuka, ini sangat sederhana ya penggambarannya. Jadi semoga aja semuanya pun bisa ya. Seperti itu. Ya tidak seribet inilah ya, gedung potongan misalkan pondasi ya, kemudian kuda-kuda kayak gitu-gitu ya. Tapi ini lebih sederhana ya. Dengan catatan penggambaran kita sekarang adalah penggambaran yang skalatis. Jadi kalau misalkan ini dipakai untuk merencanakan, misal contoh gitu ya, drainase misalkan, atau saluran pembawa pada irigasi atau pembuang, ya memang sudah bisa digunakan karena ukurannya sudah skalatis sesuai ya dengan perencanaan gitu ya. Karena kalau kemarin saya lihat yang tugas-tugas Anda itu penggambarannya masih ya asal digambar, tetapi ada tulisan angkanya, tapi gambarnya itu tidak sesuai dengan angka-angka atau dimensinya, seperti itu ya. Nah, sebelum ke penggambaran, saya akan menerangkan kembali ya tentang tinggi jagaan gitu ya, yang mungkin belum dibahas ya, belum kita detailkan kemarin. Ada berbagai cara sih menghitung tinggi jagaan gitu ya. Cuma untuk materi yang saya berikan ini, saya gunakan teori yang ini gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk irigasi ya. Tapi irigasi kan pada dasarnya memang salurnya terbuka ya. Oke, tinggi jagaan itu bisa W atau freeport gitu ya. Tapi di sini kita gunakan kata W aja. Singkatannya W gitu ya, notasinya. Kenapa kita perlu memberikan tinggi jagaan ya? Tinggi jagaan itu yang mana? Tinggi jagaan itu yang ini tinggi jagaannya. Ini tinggi jagaan. Nah, artinya kan kalau mendesain itu tidak cukup kedalamannya ya udah langsung di sebelahnya sini tanggulnya gitu ya. Ini kan tidak. Ini namanya tanggul ya. Tanggul. Ya, tanggul ini. Tidak langsung seperti itu. Sebentar ya. Tetapi kita perlu memberikan tinggi jagaan. Apa tujuannya dengan tinggi jagaan? Tujuannya adalah untuk menaikkan ini ya, muka air di atas tinggi muka air minimum. Karena gini, kondisi air itu kan tidak selalu tetap gitu ya. Tidak selalu tenang ya, segitu aja. Bisa jadi tiba-tiba bertambah besar. Contohnya apa? Kalau ada hujan atau ada banjir gitu ya. Atau ada buangan air ya yang secara tiba-tiba atau dalam jumlah yang besar. Jadi kita itu mengantisipasi supaya air itu tidak mengalami peluapan. Tidak meluap ke tanggul gitu ya. Karena kalau banyak air yang meluap ke tanggul, itu dikhawatirkan bisa tanggul itu
mengalami kerusakan yang lebih cepat dari perencanaan awalnya. Kalau tanggul itu kan ya intinya bisa dilewati oleh manusia untuk jalan, ya. Bisa dari aspal, bisa juga tanah asli, ya, atau pasangan, ya, plesteran dan sebagainya. Nah, tinggi jagaan itu fungsinya di situ, supaya kalau air itu tiba-tiba debitnya naik, ya, dengan berbagai sebab gitu ya, air itu tidak akan meluap sampai keluar, ya, nggak melebar lah ya kalau bahasa umumnya gitu ya, tetapi ya masih di dalam saluran terus gitu ya, tidak meluap sampai keluar, karena kalau meluap keluar ya kalau kita sebut, misalkan Anda lihat selokan aja ya, selokan ya atau drainase ya, itu kan kalau airnya banyak meluap ya, sehingga apa? Masuk ke jalan. Kalau jalan terutama kalau materialnya aspal, itu akan sangat lebih mudah mengalami kerusakan. Karena aspal itu nggak kuat ya. Nggak kuat terhadap air yang lama-lama. Apalagi kalau menggenang, rusak itu aspalnya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan tinggi jagaan itu? Berapa meter, berapa senti ya? Nah, penentuan tinggi jagaan itu tergantung dari debit yang melewati saluran tersebut atau debit rencananya gitu ya. Rata-ratanya berapa umumnya debitnya yang melewati saluran tersebut gitu ya. Nah, debit dilambangkan dengan G. Jadi, semakin besar debit dari kurang dari 0,5 sampai lebih dari 15 meter kubik per detik, maka tanggulnya pun tinggi jagaan pun makin besar. Ini ada saluran tanah, saluran pasangan. Maksudnya adalah saluran terbukanya ini materialnya apa? Dari tanah. Tanah itu tanah asli. Yang benar-benar masih alami sekali ya. Bisa sungai ya, contoh sungai, atau selokan mungkin ada tapi zaman-zaman dulu lah. Sekarang mah sepertinya udah semuanya di ini ya, di plester saluran pasangan atau saluran pasangan. Pasangan tuh ya dari bisa beton ya, bisa plesteran seperti itu. Jadi berbeda material maka penentuan tinggi jagaan juga berbeda. Di sini semakin bagus materialnya maka tinggi jagaan juga tidak terlalu besar ya kalau Anda lihat di sini ya. Kalau tanah itu kan memang rentannya apa? Longsor, rembes ya. Ya lebih lebih rentan ya mengalami kerusakan dibandingkan yang materialnya pasangan seperti itu. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu tinggi jagaan ya, perencanaannya dan teorinya seperti itu. Jadi nanti Anda lihat saat menentukan tinggi jagaan itu, berapakah debitnya. Jadi Anda bisa pilih ya. Ini kan ada intervalnya gitu ya. Tinggal dipilih masuk ke interval yang mana tinggi jagaannya. Kemudian lihat salurannya pakai saluran apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggambaran ya, saluran terbuka. Nah, kalau di sini ini sebelum saya tentukan ya salurannya, kita anggap saluran pasangan saja ya. Karena bentuknya memang seperti ini, ada pasangan batunya ya. Seperti itu. Nah, ini penampang saluran. Kita langsung ke studi kasus saja. Bentuknya trapesium. Lebar dasar itu adalah B ya. B-nya adalah 4 meter. Kemiringan sisinya adalah 1 vertikal dan 2 horizontal. Oh, kalau ini berarti M-nya bukan ini ya. Berarti M-nya ini adalah 2 gitu ya. Maaf. Setengah ya. Karena kan vertikalnya itu yang ini ya.
satunya ya. Ini berarti bukan berarti selalu nilainya 1 meter ya untuk horizontal. Lebih sesuaikan dengan di sini. Kalau kasus ini berarti dia itu M-nya adalah setengah. Yang selalu 1 itu adalah sebagai perbandingannya ya, itu adalah horizontalnya. Kalau M-nya menyesuaikan, berarti kalau M-nya 1, kedalamannya 1,5 gitu ya. Berarti horizontalnya, kalau di sini kasus ini ya, berarti kalau vertikalnya itu 1,5 meter, maka horizontalnya adalah 2 kalinya. Atau bisa disebut bahwasannya M-nya adalah setengah ya. M-nya setengah. Jadi kalau M setengah, berarti di sini M-nya setengah, maka horizontalnya adalah 2 kalinya ya. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, M itu 1,1 artinya vertikal 1, horizontal 1. Ya, sebagai acuan itu adalah ini, M kan di sini ya. Horizontal. Tapi kalau misalkan seperti ini, saya kebalik ya tadi ya, maaf ya. Om itu yang horizontal tadi. Ini terbalik ya. M-nya berarti, maaf ya, berarti bukan setengah tapi 2. Oke tadi. Nah, ini M-nya 1. Ini berarti 1. Oke, berarti M-nya 2 tetap ya. Maaf, M-nya 2 ya. Kebalik tadi saya ngasihnya. M-nya berarti 2. M-nya ini. Ya, ini M ya. Jadi kalau misalkan nanti di soal ditulis diberitahu M-nya setengah atau 1,5 ya, berarti artinya vertikalnya 1, horizontalnya 1,5, contoh gitu ya. Nah, horizontal nanti 1 itu bukan berarti tingginya selalu 1 meter, enggak ya, tapi sesuaikan perbandingan ini maksudnya. Kalau kedalamannya 1,5 horizontalnya atau maaf kedalamannya, maka horizontalnya adalah 1,5 dikalikan 2 ya. Berarti ini 1,5 kali 2 yaitu 3 meter. Horizontal itu yang mana sih ini ya kalau kita gambarkan? Maaf. Ya. Ini ya. Horizontal. Seperti itu ya. Nah, ini adalah
Nah, ini vertikalnya. Kemudian ini horizontal, vertikalnya ini H ya, satu vertikal. Karena kan bisa ke gambar miring gini tuh dapat dari mana? Kan dari sini. Kemudian debitnya 10 meter kubik per detik. Nanti digunakan untuk menentukan W ini, tinggi jagaan. Oke. Kemudian ini adalah 0,3 meter itu adalah ketebalan pasangannya ya. Nah, kan pertama kita gambarnya yang dalam sini dulu. Nah, sini dulu. Baru nanti kita bikin ya buat pasangannya dari sini. Ketebalannya 0,3. Ini juga sama ya, dibuat kedalamannya 0,3 juga. 0,3 juga ya di sini. (0,3 meter ya. Oke, coba sekarang kita coba gambar sebentar ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, berarti cara menggambarnya misalkan kasus yang ini ya. Kalau ini saya coba manualnya ya. Nanti Anda gunakan AutoCAD juga. Oke. Berarti kita gambar dulu lebar dasarnya 4 meter ya. Anda pakai penggaris nanti kalau bikin ya. 4 meter. Di sini saya anggap berkotak ini adalah setengah meter ya. Skala atisnya konsisten ya. Nah, saya tambah. Saya tambah aja ya. Per satu kotak 25. Nah, 4 meter segini. Mungkin kalau Anda misalkan kalau 4 cm nggak mungkin ya. Skala atisnya boleh misalkan 1 meter itu misal 2 cm boleh, tapi konsisten nanti ke atasnya juga. Kalau di sini saya 4 kotak itu 1 meter, berarti per kotaknya 0,25 meter ya. Kemudian kedalamannya 1,5, vertikal 1, horizontal 1. Nah, untuk mengukur kedalaman berarti 1,5 itu tadi kan 4 kotak itu 1 meter, berarti ini 6 kotak kedalaman. Kita gambar dulu aja. Segini kedalaman. Nah, ini saya kasih warna lain ya, biar memudahkan sama kedalaman. Kemudian tadi horizontalnya 2 kali ya, berarti kalau 1,5 itu kedalaman, horizontalnya adalah 3, berarti 2 kali 1,5 ya, yaitu 3 meter. 3 meter saya gambar di mana? Gambarnya di sini.
Sekot 4 ya tadi, berarti 1 1 2 3 segini. Ya, segini. Nah, kemudian pindah ininya ke sini. Ini saya kasih warna lain, biru ya misalkan. Nah, ini kita geser ke sini. Nah, ini sama, birunya gambar ke sini. Terus gimana? Terus ambil ini ya, tarik garisnya, kita hubungkan sini ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ya. Oke. Berarti udah kebentuk ininya. Kemudian tambah tinggi jagaannya. Debitnya 10 meter kubik per detik. Debitnya 10 meter kubik per detik ya. Kalau debit segitu berarti tinggi jagaannya berapa? 10. 10 itu berarti ini 0,4 meter. Tinggi jaganya 0,4 meter. Berarti tambahkan di sini. Empat kira-kira segini ya kalau saya ya. Keliru. Nah ini, tapi ini nanti Anda buat garis bantu ya. Tinggi segitu buat garis bantu. Segini. Garis bantu aja. Nah, sepanjang ini supaya nanti untuk menghubungkan. Terus salurannya gimana? Kita tarik sampai dia memotong. Nah, di sini ternyata memotongnya. Oke. Nah, kita hapus. Nah, ini kita taruh sini. Ulangi aja. Nah, kita ini copy, kita taruh di sebelahnya juga. Nah, buat garis bantunya juga. Nah, kita tarik sampai memotong. Nah, ya. Kita hapus. Nah, segini aja. Nah, seperti ini ya. Ininya kita perkecil aja supaya kita hapus. Hanya ya kita buat ini.
Nah, seperti ini ya. Ya, sudah gitu ya. Nanti tinggal Anda tambahkan untuk salurannya ya. Nah, tinggal tambahkan di bawahnya. Anda ukur sepanjang 0,3. Keliru. Ya, silakan diatur-atur ya. Nah, Anda bikin garis juga ya. Kalau pakai AutoCAD ya. Kemudian kita lihat lagi. Kira-kira aja lah ya yang itunya, nggak apa-apa. Ini agak susah ya. Tapi sesuaikan aja ya, kalau pakai AutoCAD lebih kecil, sebenarnya lebih kecil. Cuma di sini saya nggak bisa ngecilinnya. Kemudian harusnya lebih pendek ya, cuma nggak bisa ini kita. Ini paling kecil. Nah, buat sejajar ya. Tarik. Ini nggak simetris, kurang tepat sebenarnya. Bawah dikit tapi nggak bisa. Terlalu lebar kan ya. Kalau pakai AutoCAD bisa ya. Nah, seperti itu ya. Nanti di ini yang sebelah sini juga sama. Nah, kalau di AutoCAD kan ada ininya ya. Apa namanya? Pemilihan material ya. Kebetulan saya belum ada aplikasinya. Belum saya install karena baru ganti laptop. Nanti Anda gunakan ya aplikasinya ya. Silakan bereksperimen. Tinggal ditarik lagi. Nah, ya.
Nah, seperti ini. Ya. Beri notasi-notasinya ya. Ini tinggi jagaannya. Kira-kira seperti itu. Ya, itu aja mungkin ya. Silahkan nanti dipraktekkan, kalau ada pertanyaan boleh. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.